saya tahu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau KB Ayudi. Saya udah punya anak satu, terus nanti berubah jadi Pengen jaraknya jauh ya gitu. jauh. Sayang Bu, padahal Ibu tapi pengen pakai Ayudi ya. Ibu sebelumnya tahu nggak tentang Ayudi? Oh baik, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Nah, gambaran Ayudi itu seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, Ibu kan ini kunjungan pertama ya. Nah, saya akan pakai alat ini untuk membantu Ibu mengambil keputusan ya Bu ya. Di sini juga terdapat informasi-informasi ya Bu ya tentang KB. Nah, Ibu sebelumnya sudah mempertimbangkan mau pakai KB Ayudi? Sudah ya. Ada dukungan dari suami juga ya Bu ya. Jadi suami juga mendukung memakai KB Ayudi ya. Suaminya kerja Bu, tidak ikut ke sini? Iya, kerja ya. Baik, jika Ibu sudah cocok ingin memakai Ayudi, saya akan jelaskan ya Bu ya. Nah, di sini Ibu bisa mendiskusikan juga dulu kan ke suaminya kebetulan nih udah setuju ya dengan Ibu memutuskan untuk memakai KB Ayudi. Nah, di sini Ayudi itu adalah kontrasepsi dalam rahim ya Bu ya. Nah, selain Ayudi juga di sini ada implan, tubektomi sama vasektomi. Seperti itu. Nah, alat kontrasepsi dalam rahim itu kayak gimana? Ayudi itu AKDR ya Bu ya. Nah, alat kecil yang dipasang dalam rahim. Nah, seperti gambarnya seperti ini ya Bu ya, yang dipasang di dalam rahim. Nah, jenis IUD itu ada dua ya Bu ya, ada IUD hormonal sama IUD tembaga. Cara kerjanya sama, mencegah sperma masuk ya Bu ya. Nah, ini efektif dan aman, tapi IUD ini tidak mencegah terhadap penyakit infeksi menular seksual, termasuk HIV, karena ini tidak ada perlindungan. Jadi kalau Ibu pengen pakai IUD ini, antisipasi suami Ibu juga mau pakai kondom juga ya Bu ya, agar tidak tertular IMS gitu. Nah, jika Ibu terdapat khawatir banyak mitos-mitos kan ya Bu ya, seperti IUD-nya takut kemana-mana nih, takut keluar, takut ke tubuh kemana. Nah, jangan khawatir karena kan beda saluran ya Bu ya, rahim sama organ tubuh lain tuh. Jadi jangan khawatir, tenang, karena ini tuh efektif dan aman ya Bu ya. Nah, ini juga dapat dicabut kapan aja. Nah, ini biasanya IUD itu ketika menstruasi itu banyak, tapi akan hilang dalam 3 bulan ya Bu ya. Nanti perdarahannya nggak akan terlalu banyak karena ini efek sampingnya pasti ada perdarahan Bu. Nah, siapa aja sih yang tidak bisa memakai IUD? Kemungkinan hamil. Nah, jika Ibu sekarang sedang menstruasi tidak? Tidak. Baik, baru beres menstruasi. Jadi Ibu harus dipastikan dulu bahwa Ibu tidak hamil, baru Ibu bisa memakai alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu ya, IUD. Nah, yang tidak bisa memakai AKDR IUD baru saja melahirkan nih 2-28 hari pasca persalinan. Jadi itu menjadi kontraindikasi untuk memakai kontrasepsi IUD ya Bu ya. Memiliki resiko IMS. Kenapa? Karena dapat memperparah juga. Jadi yang mempunyai infeksi tidak bisa memakai kontrasepsi IUD. Menstruasi yang tak biasa, apakah Ibu ketika menstruasi sakit? Ya, tidak ya. Nah, untuk yang menstruasinya sakit atau dismenor, ini tuh menjadi kontraindikasi Bu, karena dari efek samping IUD ini bisa menyebabkan kan ketika menstruasi Ibu misalkan sakit ya dismenor kram, nah itu dapat memperparah ya Bu ya, jadi menjadi kontraindikasi. Nah, di sini yang infeksi juga tidak bisa memakai kontrasepsi IUD. Nah, efek sampingnya bukan tanda-tanda penyakit. Jadi tubuh perlu waktu untuk penyesuaian ya Bu ya. Jadi ada yang kadang efek sampingnya terjadi pada pasien, ada yang tidak ya Bu ya. Jadi di sini kemungkinan efek sampingnya ada kram. Terus kram ini bakal terjadi beberapa hari. Terus terdapat flek juga ya Bu ya, bercak. Nah, ada mulus juga, tapi
ini dapat hilang ya Bu ya dengan paracetamol aja Ibu. Kalau sakit ya kram, paracetamol aja nanti bakal hilang. Efek samping yang lainnya kemungkinan haid lebih lama, lebih banyak juga ya Bu ya. Ada bercak, terjadi kram atau nyeri. Nah ini tuh dapat berkurang setelah beberapa bulan. Nanti juga bakal hilang dengan sendirinya ya Bu ya efek samping dari IUD. Hal yang terjadi nih ketika pemasangan. Gimana sih cara pemasangannya? Nanti kita akan melakukan pemeriksaan panggul dulu ya Bu ya. Nanti saya akan memeriksakan panggulnya. Terus saya akan membersihkan vagina dan mulut rahim ibu supaya steril ya Bu ya, tidak terjadi infeksi. Nanti saya akan memasang IUD-nya secara perlahan ya Bu ya, jadi jangan takut sakit. Nah, mungkin akan agak linu gitu ya Bu ya, sakit, tapi akan nggak lama sih. Rasa nyeri biasanya berkurang 30 menit setelah pemasangan, juga nanti bakal hilang nyerinya ya Bu ya. Nah, kalau nanti ibu pas pemasangan sakit, nanti kasih tahu saya ya Bu ya. Terus setelah itu istirahat. Setelah pemasangan ibu jangan dulu gerak ya Bu ya, istirahat dulu sebentar. Setelah itu ibu mungkin akan mengalami kram atau mules ya Bu ya, karena itu efek samping dari IUD-nya. Ibu bisa memeriksakan kapan saja, setiap saat. Nah, kapan sih pemeriksaan awalnya? Pemeriksaan awalnya 1 minggu setelah pemasangan ibu baru boleh periksa. Nah, ibu bisa juga memeriksakan secara mandiri nih benangnya ya Bu ya. Benangnya caranya ibu dengan cuci tangan terlebih dahulu, jongkok. Setelah itu masukkan jari ibu ke vagina, raba apakah benangnya masih ada atau tidak ada ya Bu ya. Takutnya ngelipet gitu ya Bu ya. Nah, nanti kalau ada tanda-tanda yang misalkan benangnya nggak ada nih, takutnya maju nih, nanti ibu bisa datang ya Bu ya ke saya untuk memeriksakannya. Nah, ibu bisa memakai AKDR sekarang jika tidak terdapat kontraindikasi untuk memakai AKDR nih, alat kontrasepsi IUD ya. Ibu bisa mulai kapan saja dalam siklus haid selama ibu yakin tidak tidak hamil. Jadi dimulai 12 hari yang lalu boleh dipasang AKDR IUD. Jika haid dimulai lebih dari 12 hari yang lalu, tidak perlu menunggu haid berikutnya untuk memasang AKDR. Jika dipastikan tidak hamil, boleh langsung dipasangkan ya AKDR-nya, IUD-nya. Jika ibu baru saja melahirkan, dipasang 48 jam setelah melahirkan. Karena ibu di sini baru saja beres haid ya, beres menstruasi, jadi AKDR IUD bisa langsung digunakan. Nah, yang perlu diingat, jenis AKDR yang dipakai, ibu pilihnya yang berapa tahun nih? Ibu yang hormonal apa yang tembaga? Jadi harus diingat juga ya Bu ya. Terus waktu melepas AKDR-nya, ibu mau dilepasnya kapan? Meskipun ini bisa dicabut kapan saja. Kram, jadi ibu harus ingat bahwa kram, ada bercak, itu efek samping dari penggunaan AKDR IUD ya Bu ya. Nah, ibu bisa menemui saya jika ibu terlambat haid. Juga ibu bisa langsung temui saya, ibu datang aja ke sini ya Bu ya. Nanti saya akan berikan kartu kunjungan, nanti ibu bisa datang ke sini untuk memeriksakan. Nah, seperti ini ya Bu ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada 2 jenis IUD itu, ada IUD tembaga sama IUD hormonal. Nah, dimasukinnya tuh kayak gini ya Bu ya, nanti saya akan masukin secara perlahan, ini benangnya. Jadi jangan khawatir ya Bu ya. Nah, nanti juga ibu dapat memasukkan dengan cara memeriksanya dengan sendiri. Masukkan jari ibu, raba apakah masih ada benangnya atau enggak ya Bu ya. Takutnya melipat atau geser gitu. Nanti ibu bisa temuin saya ya Bu ya, ibu bisa datang ke sini. Nah, ada yang ditanyakan Bu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau begitu apakah ibu sudah setuju akan memakai AKDR-nya sekarang? Sudah. Jadi ibu ingin memakai AKDR-nya sekarang ya? Baik, kalau begitu saya mau siapin dulu
peralatannya ya Bu ya. Bisa ditunggu sebentar ya Bu ya.